Welcome to Total Politik. Kali ini ketemu lagi di Ngomong Sendirian. Oke, kali ini gue mau membahas soal sebuah pernyataan dari petinggi negara ini. Dan orang ini adalah orang yang sangat disegani dalam politik. Tapi kalau orang pinggir jalan gitu, atau gua yang ngomong kayak begitu, atau Fajar yang ngomong kayak begitu sih, nggak akan ada yang ngomongin. Tapi karena ini adalah tokoh penting, makanya ini layak untuk menjadi sebuah diskusi yang mendalam, yaitu bagaimana caranya agar mengkritik tidak dilaporkan kepada polisi seperti yang ditanyakan oleh mantan wakil presiden Bapak Yusuf Kalla. Sebelum gue lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share Total Politik biar cepet nih pertumbuhannya Total Politik. Kalau nggak tumbuh-tumbuh nih gue tutup ini channel. Jadi mohon pada teman-teman yang menonton channel ini agar di subscribe, di like, karena tidak ada ruginya mengapresiasi karya orang lain agar orang lain tetap berkarya. Dan jika lu semua pengen konten Total Politik tetap berlanjut, silahkan dicek di Totpol Store di Instagram, sudah ada merchandise Total Politik, bisa dipesan di situ, sudah tersedia. Dan kita tunggu, semoga ikhtiar untuk membuat percakapan politik yang berkualitas terus berlanjut, kita bisa terus berdiskusi, kita terus berdialog. Oke, gue bahas kenapa pertanyaannya gimana caranya biar mengkritik tidak dipanggil sama polisi. Ini pertanyaan ini diajukan oleh Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia baru-baru ini. Dan menurut gue ini pertanyaan biasa, banyak orang juga di pinggir jalan, di pasar, di gorong-gorong gitu mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana caranya biar mengkritik tidak dipanggil polisi. Jadi ini gue mau ada dua jawaban gue sih, tapi simpelnya sebenarnya bagaimana mengkritik biar tidak dipanggil polisi. Ya berarti kritik lo tidak melanggar hukum, itu pada tataran normatifnya kayak begitu. Tapi gue ingin menjawab persoalan ini dengan dua cara ya. Pertama dalam bidang perundang-undangan kita hari ini. Misalnya gue pengalaman bikin live dengan Total Politik, lu bisa cek Totpol Live siang atau Trio Tengah Malam. Dua-duanya live dan kadang-kadang mulutnya itu berbicara di situ tidak direm gitu. Dan kadang-kadang gue ngelihat ada kawan gue Budi Adiputro atau Didit itu kadang-kadang dia ngeluarin pernyataan-pernyataan yang buat gue kadang-kadang agak menakutkan gitu. Kok tiba-tiba dia agak kenceng nih sama Habib Rizik nih. Gila nih, agak kenceng nih sama kelompok ini nih gitu kan. Gue pikir-pikir, gue kok nggak seberani Didit ya gitu. Apa gue cemen gitu. Awalnya gue pikir ini si Didit belum punya anak dia nih. Coba kalau udah punya anak pasti mikir panjang tuh ngoceh-ngoceh kayak begitu. Tapi gue lihat dia tetap aja lanjut. Dia kan punya orang tua juga yang berbahaya juga kalau Didit sambil dipanggil polisi gitu. Gue pikir-pikir gitu. Nah, for your information, Didit ini adalah wartawan CNN Budi Adiputro, dan lu pasti lebih tahu dia daripada gua gitu. Dia lebih terkenal gitu, membantu perdebatan antara Rocky Gerung dan Budiman Sujatmiko, inovator 4.0 gitu. Nah, Didit ngoceh-ngoceh terus di satu titik gua ingat, dia kan punya kartu pers. Jadi Didit ini punya kartu sakti, kartu pers. Yang mana kalau lu punya kartu pers, lu bisa menggunakan itu. Terus siapa lagi itu? Lanjut. Jadi ini orang mondar-mandir ya. Jadi dia kan punya kartu pers ya. Jadi punya kartu pers, jadi ya dia ngoceh, bisa aja dia mengatasnamakan tugas dia sebagai watchdog gitu, sebagai anjing penjaga, bahwa itu tugas dia untuk mengatakan
apa yang menurut dia benar gitu. Jadi dia punya kartu pers dan bisa menggunakan kartu pers itu, status dia sebagai anggota pers untuk sebuah argumentasi menyatakan bahwa dia sedang menjalankan tugasnya sebagai mata publik gitu. Nah, apa konsekuensinya? Kenapa Didit punya kartu pers dan apa itu lebih membuat dia lebih bebas? Karena kalau lu punya kartu pers, kalau lu ada masalah, yang manggil lu itu bukan polisi, tapi Dewan Pers. Jadi yang akan lu akan dikenakan undang-undang pers, bukan undang-undang ITE gitu seperti orang-orang pada umumnya. Jadi kalau seorang wartawan atau media melakukan kritik itu, dia akan pakai undang-undang pers. Jadi ketika undang-undang pers memang ada masalah, dipanggil ke Dewan Pers dulu. Di Dewan Pers dimediasi, ya dicari salahnya, didengarkan pendapatnya masing-masing, baik itu pihak yang mengadu ataupun pihak yang diadukan gitu ya. Di situ ada terjadi dialog, apakah harus minta maaf, apakah harus menyatakan maaf di depan publik gitu ya, di media gitu. Jadi banyak metode-metode yang bisa digunakan sebelum kasus tersebut jatuh sebagai sebuah tindak pidana di kepolisian gitu. Nah, sementara gua seorang konten kreator, gua nggak punya kartu pers, walaupun gua di forum yang sama, sehingga yang kalau gua salah ngomong dalam artian ada omongan gua memenuhi unsur pidana, gua bisa dilaporin pakai UU ITE gitu. Nah, apakah Mas Didit itu, Budi Adiputro itu omongannya pasti lebih jurnalistik dibandingkan gua? Ya belum tentu juga gitu. Tapi karena statusnya itu berbeda sehingga dia dikenakan undang-undang yang berbeda ketika dia menyatakan pendapatnya di depan publik sama, walaupun gua itu omongan gua sama gitu sama Didit, konsekuensinya bisa beda. Misalnya gua ngomong Jokowi tit gitu, Didit ngomong Jokowi tit gitu, juga hal yang sama. Nanti kalau gue dilaporkan, yang manggil gue itu bisa beda. Didit dipanggil ke Dewan Pers, gue dipanggil ke Polda Metro Jaya dong. Gitu. Jadi ya begitu akhirnya. Nah, makanya gue kadang-kadang berpikir kalau Pak JK nanya, gimana caranya biar mengkritik tidak dipanggil polisi? Ya pakai kartu pers. Akan dipanggil polisi loh. Jadi dipanggilnya sama Dewan Pers. Nah, Didit juga pernah bercerita, dia pernah dituntut sama PKS waktu itu. Dia dianggap mengadu domba Pak Sohibul Iman dengan Bang Fahri Hamzah waktu itu dengan mengambil kutipan videonya Pak Fahri Hamzah gitu. Dan akhirnya dia dipanggilnya ke Dewan Pers dan di situ diadakan diskusi dan dilihat lagi tayangannya seperti apa gitu. Jadi badan penyiaran punya privilege tersendiri dibandingkan, walaupun tugasnya sama-sama menyampaikan informasi, menyampaikan narasi dengan konten kreator seperti gua gitu. Nah, apakah konten kreator seperti gua sudah membutuhkan proteksi tersebut? Ya itu yang harus dipikirkan oleh negara gitu. Konten kreator ini kalau memang mau merevisi UU ITE, ya kalau males ya bisa aja pemerintah bikin aturan soal konten kreator gitu di dalam, atau misalnya menambahkan konten kreator yang sudah tersertifikasi oleh lembaga penyiaran sebagai media penyiaran dan juga bisa dikenakan dengan UU Pers gitu. Nah, itu yang bisa menjadi solusi sih dalam kasus kritik mengkritik ini biar nggak dipanggil polisi. Jadi gua nggak tahu tuh, konten kreator belum ada yang menyuarakan bagaimana seorang konten kreator yang sudah masuk kepada list lembaga penyiaran gitu, misalnya kayak Total Politik gitu, itu bisa dianggap kritiknya sebagai sebuah upaya untuk menjalankan tugas juga gitu, seperti halnya pers. Nah, tapi kan problemnya kalau gua mau menjadi lembaga penyiaran atau badan penyiaran, gua harus mengurus kartu pers dulu, gua harus punya satu orang yang dianggap wartawan utama dulu. Ini kayak levelan Budi Adiputro, dia butuh
berapa 15 tahun kali ya bekerja di dunia pers, baru dia dianggap wartawan utama. Nah, jadi ada network yang belum selesai. Nah, gue berharap untuk konten kreator juga ada yang memikirkan bagaimana konten kreator yang bisa dianggap sebagai konten kreator yang punya bobot pers gitu, punya bobot jurnalistik gitu. Ya tentunya kalau kayak gua harus jadi wartawan dulu dari bawah biar Total Politik bisa jadi dianggap sebagai lembaga penyiaran atau sebagai sebuah media seperti halnya media-media lainnya. Atau gua harus mengakuisisi wartawan utama seperti halnya Budi Adiputro yang mungkin gua di Total Politik nggak akan sanggup membayar gajinya gitu. Nah ini yang harus diselesaikan dan ini yang menjadi keresahan gua dan mungkin banyak teman-teman yang menjadi konten kreator lainnya. Makanya dari awal gue di Total Politik nggak pernah bilang Total Politik itu sebagai sebuah media, tapi Total Politik itu adalah sebuah channel konten kreator gitu. Nah itu yang kedua, itu pertama. Yang kedua, ya memang ini masalah sendiri dengan UU ITE gitu. Ini agak mirip dengan konstruksi hukum Belanda kalau menurut gua. Jadi di hukum Belanda itu ada dulu kita mengenal istilah subversi ya, yang nggak sesuai dengan ideologi pemerintah, yang nggak disukai pemerintah dibuang ke Bovendigul gitu misalnya. Yang nggak sesuai dengan ideologi pemerintah dibuang ke ND gitu misalnya. Nah, di dalam sejarahnya ketika Belanda itu selesai di Indonesia waktu itu ketika kalah Jepang masuk ke Indonesia, Belanda harus angkat kaki. Belanda pindah ke Australia. Ketika Belanda pindah ke Australia, mereka membawa tahanan-tahanan politik yang ada di Bovendigul. Nah, ketika mereka bawa tahanan politik dari Bovendigul itu ke Australia sebagai sebuah pusat pemerintahan darurat Belanda di India Belanda waktu itu, pemerintah Australia tidak mau menyediakan penjara bagi tahanan politik ini karena mereka tidak jelas hukumnya apa sehingga dipenjara bagi pemerintah Australia. Kalau bagi kolonial Belanda kan mereka menganggap orang-orang ini merupakan penggerak dari gerakan subversif melawan pemerintahan India Belanda. Tapi bagi pemerintahan Australia, kritik gerakan movement penggalangan segala macamnya itu waktu itu merupakan sebuah tindakan politik. Namanya tindakan politik tidak boleh dipidana gitu. Nah, kritik itu sebuah tindakan politik. Namanya tindakan politik itu tidak boleh dipidana. Nah, yang masalah adalah antara kritik dan penghinaan itu dianggap menjadi satu gitu. Orang yang mengkritik dianggap orang yang menghina. Makanya ketika lo mengkritik diserang buzzer karena itu penghinaan terhadap orang yang lo kritik gitu. Nah, ini adalah model di banyak negara post otoritarian gitu, yang nggak hanya di Indonesia, di banyak negara juga pemimpin-pemimpin baru itu ya juga menghadapi kritik juga bermasalah gitu ya dengan kritik karena tidak terbiasa. Nah, yang paling bahaya itu adalah bagaimana orang-orang mengatasnamakan negara gitu menjadi kelompok penghadang kritik gitu. Nah, ini yang paling bahaya di mana-mana. Jadi yang akan terjadi adalah brother kills brother gitu. Jadi sesama warga negara nih gitu ya, satu mengatasnamakan negara, yang satu lagi mengatasnamakan masyarakat, beradu gitu, dan itu bisa berpotensi untuk konflik yang lebih besar. Nah, makanya ketika kritik kepada pemerintah harusnya ya polisi tidak meladeni gitu laporan ya seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi juga dan Pak Listio Sigit Kapolri yang baru. Mereka akan lebih selektif untuk menyeleksi laporan-laporan yang masuk. Nah, selektifnya itu bagaimana? Menurut gua ya selektifnya itu adalah semua laporan
yang mengatasnamakan atau menyimbolisasikan negara, menurut gua tidak usah di proses gitu. Kalau memang memang mau negara mau membuat pelaksanaan UU ITE ini berjalan sesuai dengan spiritnya untuk menjaga keadilan, semua laporan orang yang menyimbolisasikan aktor di negara tidak usah diproses gitu, kecuali memang aktor itu sendiri yang melaporkan. Misalnya ketika ada orang mengkritik Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sendiri yang melaporkan gitu. Ada orang mengkritik Pak Mahfud sendiri yang melaporkan. Tapi kalau orang mengatasnamakan orang lain atas ketersinggungannya gitu, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang diproses. Bahkan menurut gue diterima pun jangan. Karena orang ketika diterima walaupun tidak dilanjutkan laporannya, itu akan membuat dia menjadi GR dan narasinya semakin berkembang. Jadi narasinya semakin berkembang dan langkah itu akan dikhawatirkan akan diikuti oleh orang-orang lain dan itu menjadi histeria pelaporan orang kepada polisi. Nah menurut gua ya kan sejauh ini nggak pernah juga Pak Jokowi melaporkan orang atau Pak Ridwan Kamil melaporkan orang, Pak Anies melaporkan orang juga nggak pernah. Tapi lagi-lagi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang sedang duduk di pemerintahan, jika ada orang lain melaporkan atas nama mereka menjadi bagian dari ketersinggungan itu, menurut gua sih nggak usah ditanggapi. Kalau memang mau menganggap itu sebagai sebuah kerugian, ya langsung Pak Jokowinya yang lapor atau Mas Aniesnya yang lapor. Nah ini kan yang jadi masalah adalah orang mengatasnamakan siapa, orang mengatasnamakan siapa gitu. Itu yang jadi masalah. Atas nama ini. Kalau levelnya pemerintah gitu. Tapi kalau levelnya masyarakat dan sesama masyarakat, menurut gue sih nggak terlalu penting untuk menjadi selektif gitu. Ya udah dipanggil aja dan proses mediasi yang perlu untuk dikedepankan. Nah misalnya kasus Permadi Arya misalnya atau Abu Janda, itu kan sebagai sebuah cermin bagaimana orang yang menjadi simbol dari penguasa gitu, mengkritik orang lain gitu, dan dia dilaporkan dan proses hukumnya sedang berjalan. Nah ini yang kayak begini menurut gua sih harus segera diproses. Tapi di sisi yang lain, apabila yang melaporkan menyimbolkan penguasa, mending itu laporan yang ditolak. Jadi itu akan membuat citra pemerintah terhadap penerimaan kritik akan menjadi jauh lebih baik. Jadi menurut gua sih itu biar orang mengkritik tidak dilaporkan ke polisi. Oke, karena kritik itu politik, kritik itu pasti politis itu karena keinginan kehidupan bersama yang lebih baik. Apabila orang melakukan tindakan politis, itu bukanlah tindakan kriminal yang layak untuk dipidanakan. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.